Halo, pernahkah kamu menemukan seseorang melalui media sosial, entah itu melalui Instagram, misalkan di aplikasi dating ya, di Tinder atau di aplikasi dating lainnya. Apakah kamu pernah menemukan seseorang yang membuat kamu nyaman, bahkan kamu sempat pacaran dengan orang-orang itu yang kalian temui melalui virtual. Lantas kamu tergila-gila dengan mereka, kamu jatuh cinta, kamu merasa bahwa ia adalah kiriman dari Tuhan, dan setiap harinya engkau tak bisa lepas dari kehidupan dia. Seakan-akan dia itu adalah separuh jiwa. Namun pada akhirnya orang itu pergi dan kamu kecewa, kamu menangis, dan akhirnya kamu bilang bahwa ini hukuman yang tadinya kamu berkata bahwa itu adalah mukjizat, ya mukjizat buat nabi ya, anugerah mungkin ya. Yang kamu katakan itu adalah anugerah, namun pada akhirnya kamu katakan bahwa itu adalah suatu malapetaka. Oke, selamat datang di podcast cerita hari ini. Kita akan bercerita tentang bagaimana seseorang yang menemukan cintanya melalui virtual dan berakhir kandas. Ya meskipun sebenarnya ya ada beberapa orang yang ketemu melalui virtual dan mereka sampai menikah banyak. Namun ada beberapa di antara mereka yang banyak juga ya berakhir kandas. Oke, jadi di sini kita akan membahas itu ya. Dan mungkin dari pengalaman teman-teman saya, pengalaman saya pribadi, dan mungkin pengalaman-pengalaman yang saya baca di internet ya. Dan menurut saya ini mungkin ya, yang saya bahas kali ini tuh sangat miris sekali. Karena, sudah banyak sekali yang menjadi korban. Dan mereka itu kenal melalui virtual, tetapi sakit hatinya itu nyata, patah hatinya itu nyata. Bahkan ada yang trauma berkepanjangan, yang akhirnya dia itu tak lagi percaya dengan orang lain. Oke, kita bahas ya. Jadi begini teman-teman, kemarin saya sempat minta quotes sama teman saya, apa quotes terbaik dari kamu buat aku hari ini? Nah, dia bilang, di dalam hal apapun, entah itu pekerjaan, entah itu percintaan, pertemanan, semuanya, jangan berharap lebih. Atau mungkin jangan berharap apapun kepada mereka. Karena yang bisa diharapkan itu ya satu-satunya adalah diri kita sendiri. Nah, kurang lebih kayak gitu kata teman aku ya. Nah, akhirnya di situ kita ngobrol dan dia juga bercerita sebelumnya, eh, sebelum saya chattingan ya, dia tuh pernah bertemu dengan perempuan, ya. Teman saya itu cowok. Dia bertemu dengan perempuan dan dia menjalin hubungan, dan dia tuh jatuh cinta banget sama si perempuan itu. Bahkan ia rela melakukan apapun, mentransfer uang, mengirim kuota, sampai sebuta ini ya. Karena cintanya itu dibalas oleh si perempuan itu. Namun pada akhirnya si perempuan itu pergi dan dia akhirnya udah nggak percaya lagi sama perempuan-perempuan yang dia temui dari virtual. Meskipun nggak semua yang kita temuin itu sejahat itu ya, hanya eh, mencari apa yang kita punya setelah habis, lalu mereka pergi. Perempuan itu pergi atau laki-laki itu pergi. Oke, saya juga pernah pakai juga, bukan Tinder, bukan Tantan, tapi ada salah satu itu di Telegram, namanya apa kalau nggak salah, ada Match, pokoknya itu kayak dating aplikasi ya, kayak kayak Tinder gitu semacamnya, eee, namun itu bukan, dan itu gratis di Telegram. Nanti teman-teman bisa cari tuh, buat pendengar ya yang mau mencari jodoh gitu, cari di Telegram, cari aja di internet, dating aplikasi melalui Telegram, saya lupa namanya, nanti teman-teman bisa nyari di situ. Eee
Saya pernah kenal sama orang, ketemunya di situ, ketemu sama cewek. Nah, yang mirisnya itu, si perempuan itu tuh ngobrol sama saya tuh kayak menjaga jarak. Menjaga jarak, dia ingin lebih mengenal saya dulu, dia ingin mengetahui respon-respon saya dari apa yang dia pertanyakan, karena dia tuh mau tahu karakter saya itu seperti apa. Nah, setelah akhirnya dia percaya dengan saya dan dia mulai terbuka, dia meminta maaf, "Mohon maaf saya sudah, mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya itu nggak perlu." Tapi perlu karena, pengalaman dia sebelumnya. Jadi dia tuh bercerita bahwa ketika ketemu sama laki-laki, hampir 90% yang dia temukan, itu mengajak untuk hubungan seks. Hubungan seks itu nggak selalu bertemu terus bersentuhan fisik ya, no. Tapi di situ si cowok-cowok yang dia temuin selalu mengajak misalnya call seks, VCS, terus ada beberapa yang, laki-laki itu tuh mempotret kemaluannya sendiri dan dikirim ke si perempuan itu, yang saya kenal itu. Nah sampai akhirnya dia tuh trauma, bahkan tuh kalau ngelihat laki-laki di virtual tuh rasanya tuh kayak deg-degan gitu. Padahal padahal kan itu virtual ya, tapi rasanya tuh traumanya itu, terasa banget di kehidupan nyata dia. Nah akhirnya, eee, ya dia terus mencari ya, dia terus mencari, mana sih ada nggak sih laki-laki yang baik, menurut dia tuh ya. Nah terus apa, eee, ada beberapa juga yang dia temuin awalnya tuh baik-baik, namun pada akhirnya ada maunya gitu, ada maunya, yaitu ya, eee, balik lagi minta untuk video call seks gratis gitu. Ya, nah terus, tetapi kenapa temen saya yang saya temuin itu, dia terus mencari dan mencari. Ya karena dia seorang pekerja kantoran dan dia tidak memiliki waktu untuk keluar, rumah. Karena kehidupannya itu kerja dari sore sampai malam, setelah itu udah, dia nggak ada potensi untuk mencari keluar, untuk mencari jodoh gitu. Iya, nah sampai akhirnya ya udah dia mencari peruntungan melalui dating aplikasi. Meskipun, mungkin lama-kelamaan ketika dia terus mencari di situ, mungkin, eee, akan sangat berdampak buruk ya buat dia. Mungkin dia semakin trauma atau bahkan mungkin dia udah nggak percaya lagi dengan laki-laki ya. Nah, terus di sisi lain juga ada tuh salah satu teman saya, dia, eee, teman kuliah saya, mahasiswa dulu ya. Nah, dia pernah bercerita, ceritanya sih sekarang-sekarang, cuma kejadiannya, udah lama. Nah, dia tuh pernah dari Telegram juga, dari Telegram, dia tuh, ada yang nawarin video call seks berbayar. Nah, akhirnya dia transfer 250. Dia transfer 250, setelah ditransfer, orang itu menghilang. Nah, padahal dia tuh udah yakin bahwa, cewek ini tuh nyata, cewek cewek ini tuh asli karena ketika di video call sebelum transfer coba video call untuk testing itu video call, iya betul cewek. Nah pesan suara, yes betul cewek. Nah sampai akhirnya percaya dong, setelah transfer akhirnya pergi, teman saya itu diblokir. Ya, terus juga saya pernah nemuin, ada guy ada guy dia dari nggak tahu ya dia orang Indonesia atau orang Eropa asli, cuma dia pakai bahasa Inggris, saya pakai balas balas pakai bahasa Inggris juga. Dia bilang bahwa, "Aku seorang guy, aku dari Eropa, apakah kamu juga dari Eropa?" Nah, akhirnya saya balas dengan bahasa Inggris, tapi saya nggak jawab bahwa saya dari orang Indonesia. Nah, ngobrol tuh di situ, "Kenapa kamu menjadi guy?" dan lain sebagainya. Terus pernah juga ketemu sama lesbi gitu. Nah, dia juga pakai pesan suara, "Yes, aku lesbi." Nah, setelah itu, "Apakah kamu benar-benar perempuan?" Dia bilang ke aku, "Apakah aku perempuan?" Aku nggak jawab. Nah, setelah itu dia minta pesan suara, ya udah aku pakai pesan suara. Nah, karena aku suaranya cowok, akhirnya dia langsung kabur. Nah, jadi ada beberapa, sesuatu yang sangat miris ya, jadi alih-alih beberapa orang ingin mencari jodoh atau ingin mencari teman, untuk menghilangkan rasa suntuknya, rasa gabutnya, tapi malah ketemunya sama sesuatu yang tidak kita inginkan, pertama. Yang kedua, itu juga ada aplikasi
Telegram juga ya, namanya Anonymous Chat. Anonymous Chat yang isinya itu umur 12 tahun sampai 18 tahun. Mungkin ada yang 20 sampai 21 ya. Dan itu pun jarang, kebanyakan tuh 14, 15, 16. Heeh. Nah, di situ juga itu cewek-cewek dan cowok-cowok ya. Cowok-cowoknya itu juga umurnya sama, 20 tahun ke bawah kebanyakan. Dan di umur segitu, mereka itu tuh ketika chat, "Hai, aku laki-laki, apakah kamu cewek? Dan apakah kamu sange? Ukuran berat kamu berapa? Apakah kamu mau VCS atau callsec?" Jadi dia udah nawarin kayak gitu. Nah, jadi saya tuh sering nemuin beberapa eee, cowok yang umurnya masih labil kayak gitu ya, masih kecil. Eee, udah udah menawarkan kayak gitu, sesuatu yang memang tidak sepantasnya mereka lakukan, yang seharusnya mereka belajar, mereka mengembangkan dirinya, mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang baik untuk, membikin karakternya itu semakin bagus ya. Nah, tetapi mereka malah kayak gitu. Nah, terus ada beberapa laki-laki juga yang ketemu dengan laki-laki yang tadi saya sebutkan ya, laki-laki yang brengsek mungkin. Cowok deh, cowok remaja yang brengsek ya, yang nggak tahu tuh orang tuanya gimana. Nah, akhirnya cowok yang baik-baik pun ke-trigger, "Loh, aku ketemu sama cowok yang minta VCS. Emangnya cewek-cewek di sini tuh mau ya VCS ya?" Ya kan? Nah, akhirnya orang yang baik pun ikut-ikutan, "Ah, coba deh, penasaran," gitu ya. Nah, sampai akhirnya di situ tuh banyak banget cowok-cowok yang minta VCS kepada cewek, ya kan? Dan mungkin cewek-ceweknya juga banyak, mereka yang akhirnya tadi yang, seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, bisa trauma gitu. Namun mungkin ada beberapa di antara mereka yang akhirnya, "Wah, VCS gimana?" Cewek-cewek yang baik tadinya ya, "Wah, VCS apa sih rasanya VCS?" Akhirnya mereka tuh mau gitu, "Ya udah ayo VCS." Wah, nah sampai akhirnya mereka merasakan kenikmatan di situ ya. Meskipun ya sebenarnya ya, ya kenikmatan yang semu. Iya, nah dan akhirnya ya dari situ itu, dampaknya tuh bisa bisa sangat buruk, yaitu ya kebobrokan kebobrokan akhlak dari generasi kita untuk kedepannya. Dari jadi dari media sosial, dari melalui virtual itu tuh bisa mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, makanya ini mungkin ya, ini bisa menjadi PR juga nih untuk pemerintah ya. Nggak tahu nih ini PR untuk pemerintah atau untuk siapa ya, untuk lebih, aktif mengawasi kayak misalnya aplikasi-aplikasi semacam itu ya. Mungkin bisa cari di Tinder ya kan, cari di Telegram nih, di Anonymous Chat. Nah, jadi mungkin bisa menerapkan tuh ketika ada tulisan VCS, call set gitu ya. Terus VCS-nya, apa namanya, call set misalnya E-nya pakai huruf 3 gitu ya biasanya ya, biar untuk kalau di apa ya, di Facebook itu agar nggak terdeteksi ya. Nah, mungkin terapin juga nih, pemerintah, ketika ada tulisan-tulisan kayak gitu ya, yang mengarah mengarah ke situ, itu langsung keblokir gitu. Gimana caranya tuh nggak tahu ya. Heeh. Nah, terus juga banyak teman-teman saya cowok ya, ini lagi nih cerita lagi ya. Teman-teman saya cowok, mereka yang nyari pacar di Tinder, di Tantan, asik. Dan mereka kebanyakan itu tuh nggak ketika dia kenal sama cewek, nggak bener-bener serius gitu. Serius itu tidak hubungannya itu nggak berkualitas atau kurang berkualitas. Ya mungkin ada beberapa yang, hubungannya bisa berkualitas dan sampai menikah. Tapi yang saya ketahui itu kebanyakan itu hubungan mereka itu nggak berkualitas. Nah, kenapa saya bisa setuju dengan apa yang teman-teman saya katakan? Karena dulu saya juga pernah main Tinder ya, Tinder apa Tantan lupa. Itu saya pakai akun cowok dan itu tuh yang match, 2 atau 3 gitu. Dan itu pun yang match itu mereka nge-DM, "Hai, salam kenal," gitu, nge-chat gitu. Nah, itu tuh minta di-follow back, "Kak, tolong." Bukan di-follow back ya, karena dia juga nggak nge-follow akun Instagram saya. Tapi dia minta akun Instagramnya itu di-follow, "Kak, aku nggak aktif di sini, follow ya." Setelah aku follow, dia menghilang. Ada juga yang kayak gitu, minta di-follow, setelah di-follow dia menghilang. Jadi artinya, mereka cari follower doang di situ. Nah, akhirnya kok gini ya perempuan ya, eee, kenapa gitu? Kok mereka tidak bisa menghargai orang mungkin ya? Ya sebenarnya saya juga nggak perlu dihargai, cuman
ya sebagai manusia masa sih nggak bisa menghargai orang gitu ya. Nah setelah itu saya iseng tuh, coba deh saya, eee, nyamar jadi cewek di situ. Saya nyamar tuh semata-mata bukan karena saya suka, apa namanya, suka sama cowok, no, enggak. Jadi saya nyamar jadi cewek itu ya saya mau tahu ketika saya jadi cewek itu kayak gimana. Nah, belum ada 24 jam ketika saya nyamar jadi cewek, apa yang terjadi teman-teman, itu masuk hampir 5.000 lebih cowok-cowok yang, ngetap untuk menyukai akun saya, itu ada 5.000 lebih. Bayangin, belum 24 jam. Artinya ketika, saya cewek asli gitu ya, dan saya mau menanggapi para cowok misal, ya bagaimana saya bisa berkualitas? 5.000 loh, 5.000 laki-laki lebih. Saya mau memilih yang mana dari 5.000 itu? Saya balasin satu persatu? Oh, tidak mungkin. Atau mungkin saya balasin 100 orang deh. Yes, itu mungkin ya, tapi sangat melelahkan. Yang akhirnya saya tidak akan pernah, bisa berhubungan baik dengan mereka-mereka itu. Ya mungkin ada yang bisa gitu, cuman kan, sangat melelahkan dan mungkin dia nggak punya pekerjaan, mungkin ya, mungkin. Nah, setelah itu akhirnya pada waktu itu sampai hari ini, udah bertahun-tahun lamanya ya, saya memutuskan untuk nggak menggunakan aplikasi-aplikasi kayak gitu. Ya karena menurut aku tuh ya, hanya buang-buang waktu. Dan, saya juga pernah, apa namanya, menganalisa sama teman-teman dan itu efeknya sangat buruk sekali buat kita ya. Buat perempuan juga, buat perempuan, buat laki-laki itu efeknya sangat buruk. Eee, Psikis kita itu bisa terganggu, mental kita tuh bisa terganggu. Nah, makanya buat teman-teman nih ya, ketika main Tinder gitu, coba deh ketika main satu kali, 2 kali, setelah itu renungkan, refleksikan, apa yang kamu dapat dari situ? Apa hal baik yang kamu dapat dari hal-hal baik yang nyata ya, yang nggak ada efek sampingnya, apa? Ada enggak? Kalau misalnya ada ya, ya silakan lanjutin. Tapi kalau kamu menyadari bahwa, oh ternyata banyak dampak buruk, ya kamu menyadari ya seharusnya ya udah tutup, udahin gitu. Oke ya. Nah terus, yang tadi kan di depan saya bilang, saya diberi quotes oleh teman saya, "Jangan berharap apapun dengan orang-orang yang kita kenal di media sosial." Ya, karena kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa, dari mana, tujuan dia itu apa, kita nggak tahu. Karena banyak banget tuh orang-orang yang, memang ya ada cewek cantik yang sengaja main dating aplikasi, dia mau video call, ya karena dia ingin menunjukkan kecantikannya dan dia itu juga ingin salah satunya adalah, punya kepuasan tersendiri untuk memainkan para laki-laki. Dan begitupun sebaliknya, ada laki-laki ganteng yang bijak misalnya, dengan tujuan untuk mempermainkan perempuan. Dan itu ada teman-teman, jangan salah. Mereka punya kepuasan tersendiri ketika mereka bisa membuat laki-laki atau perempuan jatuh cinta. Mereka memiliki kepuasan tersendiri dan mereka bisa mengikat mereka. Ada, salah satunya itu ketika dia udah merasa puas ditinggalin. Kita nggak tahu orang yang ditinggalinnya itu memiliki beban yang amat berat, merasakan patah hati yang tak bisa diucapkan oleh kata-kata, asik. Iya, mungkin ada beberapa yang bunuh diri mungkin ya. Ya kalau itu ya menurut aku ya oke lah, itu hal yang wajar. Ya meskipun nggak bisa diwajarin, namun bagaimana ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang memang mereka tuh mencari mangsa. Misalnya ada beberapa, kita nggak bisa menafikan ya, ada beberapa yang yang kenalan sama perempuan atau laki-laki, nggak taunya merekanya itu psikopat gitu. Kita kenal perempuan atau kenal laki-laki di Tinder misal, atau di Facebook deh misal ya, DM-DM-an, inbox-inboxan gitu. Eh, ternyata, dia tahu nih, si cewek itu tahu, wah ini laki-laki kayaknya mau modus nih sama aku nih. Oke deh, aku iya-iyain aja. Oh, oke deh, aku pura-pura baper, ya kan. Padahal dia hanya menginginkan laki-laki itu yang terjun ke hatinya, eee, si perempuan itu misal, atau si laki-laki itu gitu. Nah, ketika si aku atau kita sudah menjadi mangsa buat mereka, akhirnya mereka memainkan perannya. Mereka merasa bahwa aku adalah satu-satunya untuk dia dan mereka, berkata bahwa
akulah yang terbaik baginya, sehingga akhirnya kita juga ikut, nggak sadar terjebak ke dalam perangkap itu dan kita mencintai secara dalam. Nah, sampai akhirnya main lagi tuh. Biasanya kan orang psikopat itu kan, manipulatif gitu ya. Dia memanipulasi kita, dia seakan-akan posesif, dia gimana caranya biar kita menderita, dia flying victim, dia sangat gegabah, terus, dia akan melakukan segala cara misal, agar kita tuh percaya bahwa dia benar-benar cinta dan aku harus mengikuti dia gitu. Wah, ini bahaya banget ya, kita udah disetir hidupnya oleh dia. Nah, sampai akhirnya kita menyadari bahwa, oh ternyata pasangan kita itu manipulatif. Nah, meskipun kita udah sadar, kita tuh akan sangat sulit melepaskan orang-orang yang kayak gitu. Nah, ketika udah sangat sulit melepaskannya, akhirnya kita akan merasa lelah, hidup kita akan terkoyak-koyak, dan eee, kita akan mengalami rasa sakit yang berkepanjangan. Pokoknya pikiran kita tuh sangat lelah banget. Nah, makanya hati-hati aja ya. Iya, juga ada beberapa juga orang-orang yang kenal melalui medsos gitu, terus, semalaman doang dibuat baper gitu, setelah itu ceweknya atau cowoknya pergi gitu. Banyak banyak banget banyak banget. Jadi apa ya, ya mungkin ya kalau buat nasehat untuk saya sendiri ya, ketika kita mengenal orang-orang di media sosial, betul kata kata temanku itu, jangan berharap lebih tentang mereka. Jadi cukup untuk berteman seperti biasa, eee, cukup berteman, secara biasa aja, nggak perlu berharap bahwa kelak dia akan menjadi pacar saya, berharap kelak dia akan menjadi suami saya, dan lain sebagainya. Jadi kamu ketika kenal sama perempuan atau laki-laki di medsos, niatkan untuk ketulusan gitu, aku tulus berteman dengan kamu tanpa pamrih apapun. Dan ketulusan aku bukan berarti aku berharap banyak denganmu. Ya jelas, tulus itu berarti nggak berharap gitu. Jadi pure, ikhlas tanpa tendensi apapun. Nah, ketika kita udah kayak gitu, terus kita juga nggak perlu berharap, terus nggak perlu memikirkan, eee, wah kayaknya dia akan menjadi temanku yang terbaik. No no no, kita harus siap kehilangan. Jadi ketika kita siap berteman, kita harus siap kehilangan. Apalagi di virtual, teman-teman kita yang kita kenal di kehidupan nyata, yang bahkan sudah berteman lama, mereka akan pergi meninggalkan kita. Pada akhirnya mereka juga akan menghilang. Apalagi orang-orang yang kita kenal melalui media sosial. Makanya saya pribadi nggak terlalu percaya ketika bertemu dengan orang-orang yang ada di media sosial. Ya, mungkin gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin yang ada punya perasaan sama dengan podcast ini ya, dengan yang apa tadi saya bicarakan, mungkin bisa komentar tuh untuk menambah wawasan kita, untuk menambah sudut pandang baru, untuk menambah cerita-cerita baru. Ya, jadi apa ya, media sosial itu sangat bahaya. Bahkan teman-teman bisa cek tuh kayak di Twitter saya, di Facebook saya, apalagi di Telegram saya, apalagi di mana ya, itu tuh saya punya aplikasi-aplikasi yang bisa berinteraksi dengan orang ya, itu untuk saat ini ya, itu saya nggak naruh foto saya nggak naruh foto saya, apalagi keluarga-keluarga saya. Karena media sosial itu sangat absurd sekali, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, kita nggak tahu siapa-siapa yang akan berbuat jahat kepada hidup kita. Kita nggak tahu loh. Makanya saya tuh, paling anti gitu, ketika kenal sama orang, jangan sesekali kita ngasih foto ke orang itu, kita nggak tahu foto kita mau digunakan buat apa. Jadi artinya, ya ya curiga itu memang jangan curigaan sama orang, it's okay, tapi waspada itu harus. Dan kita udah memahami konsep ini ya, waspada itu harus, sama siapapun, sama orang yang memang sudah berbuat baik kepada kita, tetap harus waspada. Kepada orang yang memiliki akhlak baik, tetap kita harus waspada. Kepada siapapun, jangan mudah percaya kepada orang. Namun bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada orang. Tetap kita selalu berbuat baik kepada orang. Tetap apa namanya?
Jadi waspada dan berbuat baik itu ya lain hal. Berbuat baik itu ya atas dasar nurani kita bahwa kita tuh perlu untuk berbuat baik kepada orang. Karena ketika kita berbuat baik, kita akan merasakan kebahagiaan tentunya. Ya, dan waspada itu lain hal. Kenapa kita harus waspada? Waspada itu kan kita adakan atau kita menjadi protek untuk diri kita. Fungsinya adalah agar sesuatu yang kita tidak kita inginkan itu terjadi. Nah, sedangkan berbuat baik ya kepada siapapun itu. Jadi berbuat baik itu semata-mata untuk kebahagiaan kita. Jadi kalau misalnya kita mau berbuat baik ternyata hati kita ngurundel gitu ya. Kayaknya aku nggak bisa, nanti aku nggak bisa makan gitu. Ya udah jangan dulu. Kan kebaikan itu kan banyak. Ya kayak misalnya kita tersenyum aja itu kan udah berbuat baik ya. Kayak misalnya kita makan tepat waktu, kita udah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita nelpon orang tua, itu kita udah berbuat baik terhadap diri kita sendiri, menghargai diri kita bahwa kita itu adalah makhluk yang dilahirkan oleh ibu dan dibesarkan juga oleh bapak kita. Ya, mungkin begitu ya, teman-teman. Nah, oke ya, jadi apa ya? Saya ngomong kayak gini itu tanpa skrip apapun, tanpa skrip. Jadi pure apa yang memang perlu, apa yang memang pengen saya ceritain di cerita hari ini. Nah, itu kan di episode-episode sebelumnya kan saya ngobrol tuh sama Wawan, teman saya yang biasa dipanggil Obito Uchiha tuh. Ada Bang Rif Bontar juga, dan kali ini saya sendirian karena teman-temanku itu lagi sibuk, ya. Dan saya rasa apa yang kita ceritakan dan ada yang mendengar, saya percaya bahwa apa yang kita katakan itu pasti akan sedikitnya itu memberikan pengaruh kepada orang lain, eee, akan memberikan manfaat untuk orang lain. Kita nggak tahu ya. Makanya udahlah ketika kamu punya insight baru, punya sudut pandang, ya ceritakan aja. "Oh, aku mah bukan orang baik, aku mah ilmunya masih cetek." It's okay, betul. Namun ketika kita bercerita terkait keilmuan atau sharing-sharing gitu ya, ya kamu niatkan aja bahwa, apa yang aku ceritakan ini untuk orang-orang yang memang belum tahu, gitu. Ya kamu nggak perlu niatkan untuk orang-orang yang lebih tahu, karena orang-orang yang lebih tahu mana mungkin akan mendengarkan podcast-podcast, yang dianya udah tahu gitu. Makanya aku tuh paling nggak suka tuh kalau misalnya ada teman dari pesantren gitu. Setelah itu dia suruh ngomong, "Bro, hukumnya kayak gini gimana?" Dia malah nggak mau jawab karena takut sombong gitu. Ya sebenarnya merasa sombong pun bagian dari kesombongan, merasa tawadu pun bagian dari kesombongan. Iya, artinya ya kalau kamu punya kebaikan ya kamu bagi, kamu punya ilmu meskipun sedikit ya kamu bagi. Setidaknya meskipun kamu sedikit, kamu bisa bagi ke orang-orang yang memang tidak ada. Kamu kan sedikit ya, artinya masih ada gitu. Sedikit tapi ada gitu. Nah, kamu bagikan ke satu orang. Loh, tapi cuma satu orang. Lah, satu orang juga manusia, emangnya kenapa? Ya kan? Jadi berbuat baik, udah berbuat baiklah. Selagi memang kamu percaya bahwa apa yang kamu katakan itu baik. Iya. Nah, terus buat teman-teman yang ini kan podcast cerita hari ini kan tanpa ada manajemen dari pihak manapun, ya kan, tanpa ada aturan dari pihak manapun. Jadi cukup saya sendiri yang ngomong, saya edit sendiri, saya rekam sendiri, bahkan rekamannya sambil teleponan kemarin sama teman. Iya, jadi buat teman-teman yang memiliki cerita menarik, boleh nanti dibagikan ke sini ya. Boleh apa namanya eee, boleh nanti chat saya. Chat di mana ya? Atau mungkin komentar ya, "Kak, saya komentar di podcast ini. Kak, saya izin, saya juga mau berbagi," gitu. Nah, nanti saya bakal menghubungi Kakak. Atau teman-teman bisa Instagram saya ada nggak ya? Nggak aktif ya, Telegram juga saya belum ngasih username, jadi nggak bisa dicari ya. Pakai apa ya? Ya mungkin teman-teman bisa tuh yang mau bercerita, komen aja deh. Komen. Atau misalnya nggak mau
misalnya teman-teman yang mau mau bercerita secara langsung, kita bercakap-cakap gitu bisa komen.